Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam berjumpa kembali di GKM Menyapa edisi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, saya rindu untuk menyapa kita dengan mengutip sebuah bagian firman Tuhan yang terambil dari dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku, ia akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan peristiwa Natal Yesus Kristus, sebagian kita mungkin sering melewatkan satu kisah penting lainnya, yaitu kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan bagi pelayanan Yesus Kristus. Saudara, cerita kelahiran Yohanes Pembaptis ini pun dimulai dari kisah antara kedua orang tuanya yang bernama Zakaria dan Elizabeth, yang juga berhubungan dengan Maria, ibu jasmania Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, diceritakan pada bagian awalnya bahwa kedua pasangan ini tidak memiliki anak dan mereka telah lanjut usia. Ya, sebab Elizabeth ini mengalami kemandulan, saudara, sehingga dia tidak memiliki anak sampai mereka lanjut usia. Namun tampaknya Lukas 1 ayat 13 mengindikasikan bahwa mereka masih terus berdoa dengan giat agar supaya Tuhan menganugerahkan mereka seorang anak. Hingga akhirnya datang saatnya Allah menyatakan kebaikannya atas mereka. Pada saat Zakaria bertugas sebagai imam yang masuk ke dalam bait suci, ia berjumpa dengan seorang malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan sebuah kabar baik, bahwa Elizabeth akan mengandung seorang anak laki-laki. Bahkan lebih ajaib lagi, anak yang akan lahir ini telah Allah tetapkan untuk mengemban tugas yang luar biasa daripadanya, dan bahkan diberikan kuasa Elia. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika mendengar berita seperti ini, Zakaria tidak sepenuhnya percaya. Dia penuh dengan keraguan-raguan, mempertanyakan bagaimana cara Tuhan melakukannya, sebab dia dan istrinya telah lanjut usia. Oleh sebab itu saudara, malaikat yang bernama Gabriel ini menyatakan bahwa Zakaria akan menjadi bisu sampai kelahiran anak tersebut. Sebab dia tidak percaya akan perkataan Tuhan, ia akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, unik sekali bahwa kisah dari Zakaria dan malaikat ini adalah versi ironinya dari kisah antara perjumpaan Maria dan malaikat Tuhan tersebut. Maria yang justru masih sangat muda, diduga sekitar usianya masih remaja, berumur belasan, dan belum memiliki seorang pendamping, sebab belum menikah secara resmi dengan Yusuf tunangannya. Justru tidak mempertanyakan rencana Tuhan yang disampaikan malaikat, bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi sebaliknya, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengundang setiap kita untuk merefleksikan akan seberapa berimankah hidup kita kepadanya. Sebagai Bapa yang baik, ia senantiasa memegang hidup kita dan mempersiapkan rencana-rencana yang baik, bahkan ajaib bagi kita untuk menyaksikan kemuliaannya. Tetapi seringkali kita sebagai manusia berdosa, seiring dengan berjalannya waktu, kita lebih banyak mengandalkan diri dan kekuatan pengalaman kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita melihat situasi sekitar kita, keadaan hidup kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan keterpurukan, kita merasa sudah tidak ada harapan lagi, dan kita menjadi gentar, menjadi putus asa, menjadi kecewa. Saudara, justru kita pada saat-saat itulah diajak untuk kembali beriman kepadanya, berjalan bukan dengan melihat, tetapi dengan percaya. 2 Korintus 5 ayat yang 7. Biarlah saudara yang terkasih dalam Tuhan, di momen-momen merayakan hari Natal ini, kita merefleksikan kembali hidup kita. Apakah kita sudah senantiasa dan konsisten hidup dengan beriman kepadanya, bukan
dengan mengandalkan hikmat kekuatan diri kita semata. Dan jika kita mau hidup untuk senantiasa beriman, biarlah itu juga berarti kita mau menyatakan iman itu secara nyata. Dengan apa? Dengan perbuatan kita yang senantiasa menaati kehendaknya. Sebagaimana Maria yang senantiasa taat akan kehendak Tuhan dan bukan seperti Zakaria yang selalu penuh dengan pertanyaan. Marilah kita melangkah dengan iman dan ketaatan kepadanya, sebab kata firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Shalom.